Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mary Situmorang, CGP Angkatan 10 dari Berau, Kalimantan Timur. Koneksi antar materi. Tugas 1, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai penuntun, pendidik diharapkan kolaboratif, yaitu mampu untuk menggerakkan peserta didik maupun orang-orang yang ada di sekitar peserta didik seperti rekan guru dan tenaga kependidikan, bahkan orang tua atau wali siswa. Pendidik juga diharapkan mandiri, reflektif, inovatif, dan menghamba pada anak. Agar mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut, bersama-sama diperlukan visi yang jelas untuk memotivasi maupun sebagai pedoman dalam menyusun strategi yang diperlukan. Visi guru penggerak dapat terwujud apabila menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Implementasi IA dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik di sekolah, mencari cara mempertahankan hal-hal baik tersebut, dan memunculkan strategi untuk meningkatkan hal tersebut ke arah yang lebih baik. Prakarsa perubahan tersebut disusun menggunakan langkah Bahja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja diharapkan mampu menciptakan budaya positif pada ekosistem pendidikan khususnya murid-murid. Saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Yang pertama, disiplin positif. Peran saya yaitu yang pertama, kesadaran untuk membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun saat berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, peduli lingkungan yang ditunjukkan dengan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kesadaran untuk berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, kesadaran kedisiplinan dalam kehadiran tepat waktu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, saya memberi waktu bagi anak didik saya untuk berkomunikasi empat mata maupun bersama-sama dengan beberapa orang untuk membangun hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, mengenal nilai-nilai positif yang dimiliki anak didik saya dan memberikan pujian sesuai nilai positif yang dimilikinya. Yang ketiga, menjelaskan kepada seluruh anak didik saya arti sebuah konsekuensi dan kesepakatan sekolah atau kelas. Yang keempat, menghindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid dan menghadirkan motivasi intrinsik. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, ketika siswa di kelas berkelahi, saya mengambil sikap dalam posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Ketika siswa di kelas selalu datang terlambat, saya mengambil sikap sebagai manajer. Yang ketiga, saya menangani siswa yang bawa HP di kelas dengan mengambil sikap sebagai manajer. Yang keempat, saya menangani siswa yang selalu tidak mengerjakan PR dengan mengambil sikap sebagai manajer. Keyakinan kelas. Yang pertama, melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas yang jelas dan konsisten serta memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Yang kedua, mewujudkan kelas yang menoleransi perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat maupun keragaman budaya, ras, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran anak tentang pentingnya melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Berikut segitiga restitusi dan peran saya dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya. Yang pertama, ketika murid melakukan kesalahan, saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Belajar bergerak
berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Refleksi. Setelah mempelajari modul 1, mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran KAD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, saya semakin menyadari bahwasanya kita memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan nantinya akan bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi menciptakan pendidikan yang berpihak kepada anak dengan langkah awal yaitu menciptakan visi yang jelas. Setelah itu, prakarsa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah Bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan khususnya untuk murid. Saya sudah memahami tentang disiplin positif dengan sangat baik. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, saya dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif, bukan karena terpaksa namun karena kesadaran sendiri dan mengerti pentingnya melakukan disiplin positif. Di mana dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya saya sebagai guru menerapkan posisi manajerial, yaitu guru yang bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi dari masalah mereka. Saya akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan tanggung jawab. Teori motivasi yaitu memotivasi ada yang berasal dari dalam maupun dari luar. Motivasi intrinsik timbul karena keinginan diri sendiri, karena hobi atau karena kesadaran diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Menurut Alfie Kohn, dalam Punish by Reward 1993, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.